Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan makalah dari kelompok 2 yang berjudul Prinsip Pengelolaan Kelas. Prinsip pengelolaan kelas yang pertama adalah prinsip pengelolaan yang hangat dan antusias. Dalam melaksanakan pengelolaan kelas atau manajemen kelas, setiap guru yang berkomunikasi dengan siswa-siswanya haruslah menunjukkan kehangatan, walaupun kesan kehangatan ini sifatnya implisit atau tidak diungkapkan secara langsung dengan kata-kata. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan peserta didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua adalah prinsip pengelolaan yang penuh tantangan. Dengan adanya sebuah tantangan dalam pembelajaran ini akan memicu munculnya gairah dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa penasaran dengan jawaban dari tantangan yang ada. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Tantangan juga dapat menarik perhatian peserta didik dan dapat mengendalikan gairah belajar mereka. Yang ketiga ada pengelolaan kelas dengan variasi. Perlu dipertimbangkan penggunaan variasi media, metode, gaya mengajar, dan pola interaksi. Variasi bukan hanya dalam hal metode pembelajaran, akan tetapi seorang guru harus mampu menciptakan hal-hal yang baru dalam media pembelajarannya, strategi pembelajarannya, pola interaksinya, ataupun bahan ajarnya, dan juga bisa membuat variasi atau formasi tempat duduk dalam kelas agar suasana kelas tidak membosankan. Atau seorang guru juga bisa melaksanakan pembelajaran di luar ruangan, seperti di taman sekolah dan lain sebagainya, dengan harapan siswa tidak merasa jenuh dan merasa lebih fresh ketika belajar di luar ruangan. Kemudian yang keempat ada pengelolaan kelas dengan keluasan. Diperlukan keluasan tingkah laku dalam mengubah strategi mengajarnya untuk mencegah gangguan-gangguan yang timbul. Keluasan dengan dinamisnya sebuah kelas dan bermacam-macamnya sifat dan karakter siswa yang ada di dalamnya, mengharuskan seorang pendidik harus memiliki sifat luas dan dalam mengelola kelas atau manajemen kelas. Tidak bisa dihindari, pembelajaran dari masa ke masa membutuhkan pendidik yang responsif dan cepat tanggap terhadap situasi yang berbeda. Guru harus luas dalam menentukan dan memilih alternatif-alternatif tindakan untuk mengelola kelasnya supaya tetap berjalan kondusif untuk proses pembelajarannya. Kemudian yang kelima ada prinsip pengelolaan kelas yang menekankan pada hal-hal positif. Tidak dapat dipungkiri sekolah dan guru dituntut dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku siswa. Di sekolah, seorang siswa berhubungan secara langsung setiap hari dengan para guru yang mendidik dan mengajarnya. Sikap teladan, perbuatan, dan perkataan para guru yang dilihat dan didengar, serta dianggap baik oleh siswa dapat terekam dalam memori ingatan anak dan dampaknya kadang-kadang melebihi pengaruh dari orang tuanya di rumah. Jadi, peran guru untuk dapat menumbuhkan hal-hal positif pada siswa sangat penting. Semua perilaku yang dilakukan oleh seorang guru biasanya akan mudah ditiru oleh para siswanya. Yang terakhir ada prinsip pengelolaan yang menanamkan disiplin diri. Pendidikan bagi anak sangatlah penting sebagai landasan dan bekal di masa yang akan datang, karena setiap anak mempunyai karakteristik dan perkembangan yang berbeda. Pembentukan sikap disiplin harus dilakukan di setiap sekolah atau madrasah, karena kedisiplinan merupakan pendidikan karakter yang dapat menjadi suatu kebiasaan yang berpengaruh dalam prestasi belajar. Disiplin dapat dibentuk melalui proses pembelajaran. Sikap disiplin pada anak harus dibentuk sedini mungkin, namun tidaklah mudah untuk mewujudkan semua itu, apalagi dengan latar belakang keluarga dan karakter yang berbeda. Sikap disiplin juga membuat kesadaran seorang untuk melakukan dan tidak melakukan apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Pembentukan sikap disiplin di sekolah kepada siswa dimulai misalnya seperti memberikan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.